Selamat pagi semua. Pagi juga, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Hari yang mudah. Ayo. Hari yang Baik. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita awali kegiatan kita dengan doa. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Mari teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita sudah berdoa. Jadi baik, pagi ini kita akan menjelaskan materi tentang tema 4, subtema 1, pelajaran ketiga tentang proses penyaluran energi listrik. Ya? Susah menilai coach. Dengan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, menuliskan informasi penting pada teks penjelasan atau teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang berikut, menganalisis cara menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah dengan tepat. Yang kedua, menuliskan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah dengan sistematis. Teks eksplanasi adalah apa? Kalian? Coba? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa alam. Yang lain, Karen? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam sosial yang disampaikan secara umum. Ya. Jadi teks eksplanasi disajikan berdasarkan apa? Fakta dan data yang Berdasarkan fakta dan data, bukan khayalan si penulis. Ya, dalam sebuah teks eksplanasi itu ada strukturnya. Ada yang tahu struktur teks eksplanasi itu apa? Jadi struktur teks eksplanasi ilmiah itu ada 3 ya. Yang pertama, topik atau masalah. Yang kedua, deret penjelasan. Yang ketiga, simpulan atau menulis. Lihat contoh teks eksplanasi itu seperti apa. Sekarang menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Jadi bagaimana cara kita bisa menganalisis informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi? Jadi setiap bagian dalam teks eksplanasi memuat informasi penting. Informasi penting itu kita lihat dari mana? Ya? Ya, kita mencermati kalimat utama dari sebuah paragraf teks eksplanasi itu. Apa yang dimaksud dari kalimat utama? Kalimat utama yang pasti kalimat utama adalah kita menganalisis informasi penting itu, kita harus menemukan juga ide pokok atau informasi pokok atau informasi penting. Mari kita sama-sama lihat contoh teks eksplanasi mengenal cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Tadi kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada apa tadi? Satu. Topik masalah. Yang kedua. Bisa ingat? Bisa. Mulai dari struktur. Dari menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi,
eksplanasi, terus yang berikutnya struktur teks eksplanasi ilmiah, kemudian menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah, kemudian kita juga sudah baca contoh dari teks eksplanasi, terus kita juga sudah menentukan mana sebagai topik masalah, dari penjelasan, kemudian kesimpulan atau penutup. Sampai sini sudah bisa mengerti? Bisa? Ya baik. Sehingga akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerja tentang menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi. Siapa yang mulai? Langsung jawab di dalam ada. Baca dulu teks eksplanasinya. Kita ada kolom untuk kalian menjawab di situ. Jawab, ada 2 pertanyaan di situ. Silakan kerja sudah. Ada teks di depan. Terus jawab pertanyaan sini. Langsung jawab ini ada sudah siapkan kolom untuk kalian jawab. Terus yang nomor 5 itu seperti tadi. Kalian menentukan topik masalah, dari penjelasan, kemudian kesimpulan penutup. Silakan Mario untuk melakukan hasil. Baca soal dulu. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkitan energi listrik? Air, panas, panas bumi, dan angin. Yang kedua, apa fungsi suntet pada sistem transmisi energi listrik? Jawab, mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkitan tenaga bergantung tegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Ulang. Apa fungsi suntet pada sistem transmisi energi listrik? Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkitan bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkitan listrik perlu dinaikkan terlalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkitan dengan rumah itu sangat jauh. Nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut menjadi peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Karena saat ini Kita pertanyaan untuk teman kalian. Coba nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik dari balik lagi atas? Dari teks yang kalian baca tadi apa? angin. Yang pertama ada air, panas bumi, dan angin. Terus apa fungsi suntet? Suntet itu apa tadi kepanjangannya? Saluran? Iya, suntet itu salur darah tegangan ekstra tinggi atau suntet. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan kenapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah supaya apa? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan jauh dan menaikkan tegangannya energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Bagaimana siswa? Paragraf 1 itu ada apa? Ya, itu termasuk dalam apa? Topik masalah. Kesimpulan atau pesan? Karena adanya apa? Listrik. Seperti kita sekarang ini ya, kita bisa belajar. Ini bisa digunakan infocus itu karena apa? Adanya apa? Adanya listrik. Listrik kan? Baik. Kalian sudah mengerjakan KPK 1. Satu orang kumpul dulu. Nomor apa? Proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke rumah. Jadi itu dari nomor 1 ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, pernah lihat gambar ini 3, nomor 3.
saluran transmisi. Saluran transmisi. Nomor apa? Aku kan? Nomor 5. Menaikkan tegangan. Tegangan. Yang kelima, Nomor 5. pelanggan listrik. Pelanggan listrik ada rumah-rumah kita ya. Ini penjelasan dari gambar yang di atas ini. Nomor 1 itu pada pembangkit. Ini kita contohnya pembangkit listrik tenaga air ya. Ini ada gambar di dalamnya. Jadi penjelasannya ini. Pada pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Contohnya pada gambar ini ya. Gambar ini pembangkit listrik tenaga air. Ini untuk nomor 4 ya. Transformator bernaik tegangan. Ini yang nomor 3 tadi ya. Nomor 3 itu gardu induk. Sekarang gardu distribusi atau kayak apa dikenalkan apa ini? Ambos. Nah, tiang ya. Gardu distribusi atau tiang. Nomor 5 tadi. Ini nomor kita ya. Apa? Bukan yang menggunakan energi listrik. Listrik ya? Ini pemanfaatan energi listrik di rumah. Ini gambar pertama apa? Apa? Ada apa ini? Laptop. Terus? Televisi. Yang mana ini? HP. Apa? Speaker tuh? Nah, ini tuh pemanfaatan energi listrik kan menggunakan energi listrik. Ini apa? Gambar pertama ini? Mesin cuci ini? Setrika listrik ini? Kompor listrik ini? Kulkas. Ini kulkas sama? Baik, dari penjelasan ini proses penyaluran energi listrik ini. Mulai dari yang pertama, pembangkit listrik. Yang kedua itu transformator. Yang ketiga gardu induk. Yang keempat gardu distribusi. Yang kelima rumah kita. Terus ini juga pemanfaatan energi listrik untuk apa saja. Ini bagian nomor 3 ya. Bagian kerja. Seperti tadi ya, ada teks di sini nanti. Hah? Nanti langsung taruh di dalam. Apa kali kalau sudah buka masih depan ini. Di kota itu di nomor 5 di sini ya. Ke 140 nomor 5 ini. Boleh deh bahasa dua. Ini tutup kamu. Silakan kamu baca. Tuliskan empat energi listrik dalam hitungan saya. Untuk memberikan kulkas, AC, TV, HP, laptop, dan lain-lain. Nomor 2, jelaskan penggunaan transformator untuk mengurangi energi listrik dan menggunakan yang di bawah ini. Cara penyaluran energi listrik ke rumah kita. 1. Di pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. 2. Di transformator menaik tegangan. Pastikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau subhead menuju gardu induk. 3. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangan oleh transformator penurun tegangan menjadi keperluan seperti menyalakan lampu penerangan, menyalakan televisi, menyetrika, menghidupkan komputer, dan memasak dengan kompor listrik. Jadi, terima kasih pada Pak. Mari tutup tangan dulu. Ya sini nomor. Ya sini mati nomor ini ya. Nomor 5 terus. Ini. Kita Pak. Tuliskan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas. Berapa tegangan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga? 220 volt. Baik. Itu adalah tentang apa tadi ya? Mengeksplanasi dulu. Yang pertama tentang apa? Menganalisis informasi penting dan teks eksplanasi. Jadi ada struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama itu topik masalah, yang kedua kita sampai pada kesimpulan ini. Coba sama-sama baca kesimpulan. 4 ada distribusi, 5 sampai pada rumah kita. Jadi urutan proses penyaluran energi listrik itu ada. Jadi baik. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu bagi soal evaluasi dulu. Kalian kerja ya? Oke, jawab ini yang kamu. Ini kan Ibu. Bagi soal evaluasi dulu.
Jadi baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, teks eksplanasi atau teks kan jelas ya. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke next kan jelas ya. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke next. Sebelum kita pulang, mari kita berdiri, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mesin. Amin. Bapak kami, Bapak yang ada di surga,